Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Syura Angeliska dengan NIM 22017180 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pertemuan ke-9, 10, 11, dan 12 mengenai strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik beserta contoh dengan mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSM Hum. Penjelasan pertama itu mengenai teori strukturalisme. Strukturalisme dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Pendekatan ini berasal dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra yang unsurnya saling berhubungan. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat terhadap pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom dalam bukunya yang berjudul Poetika tahun 340 sebelum Masehi di Athena. Pendekatan strukturalisme dalam karya sastra dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha yang mendapat pengaruh dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Aristoteles mengemukakan 4 konsep dasar teori struktural. Yang pertama yaitu order, yang berarti urutan dan aturan. Yang kedua adalah unity, yang berarti semua unsur dalam plot harus ada dan tidak bisa bertukar tempat. Yang ketiga adalah complexity, yang artinya luasnya ruang lingkup dan kekomplekan karya. Dan yang keempat yaitu coherence, yang berarti sastrawan tidak bertugas menyebutkan hal-hal yang benar-benar terjadi. Kita lanjut untuk penjelasan berikutnya, itu mengenai hakikat strukturalisme beserta contoh dari teori strukturalisme pada karya sastra. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif yang dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain, seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Menurut Abrams dalam Nurgiantoro tahun 2010 halaman 37, walaupun penganut strukturalisme bermacam-macam, namun terdapat kesatupahaman dalam memahami karya sastra, yaitu pada strukturnya. Struktur merupakan organisasi menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berhubungan secara fungsional. Analisis struktural dalam karya sastra, khususnya prosa fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi seperti plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, tema, dan amanat. Berikut contoh teori struktural dalam novel Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari. Novel tersebut bertemakan tentang cinta, budaya, dan adat istiadat dari sebuah duku di Banyumas yang bernama Duku Paru yang kondang dengan ronggengnya. Novel ini menggunakan alur maju mundur, yang mana ceritanya disertai flashback masa lalu orang tuanya Serintil. Tokoh-tokoh yang ada dalam novel tersebut adalah seperti Serintil, Rasus, Sakarja, Warta, Kartareja, Sakum, Santahip, Dower, dan lain-lain. Sudut pandang dalam novel ini berupa sudut pandang orang pertama pada bagian 1, sudut pandang orang ketiga pada bagian 2 dan 3. Gaya bahasa dalam novel tersebut menggunakan bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa yang memperindah kebahasaan dalam novel tersebut. Amanat yang terkandung dalam novel tersebut adalah jangan pernah menilai seseorang dari sebelah mata, namun lihat dan kenali orang dari keseluruhannya. Jangan mudah dibodohi dan terhasut oleh orang lain, dan ikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kebudayaan kita. Penjelasan berikutnya itu mengenai formalisme. Formalisme berasal dari bahasa Latin yaitu forma yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Formalisme menolak pandangan bahwa karya sastra sebagai ungkapan pandangan hidup sekaligus perbedaan secara dikotomis antara bentuk dan isi. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra yang meneliti unsur-unsur kesastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Formalisme lahir oleh 3 faktor, yaitu yang pertama lahir akibat penolakan terhadap paradigma positivisme pada abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas sebagai reaksi terhadap studi biografi. Yang kedua, terjadi dalam ilmu humaniora akibat pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. Dan yang ketiga yaitu penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Konsep formalisme menganggap penting berbagai ragam bahasa. Konsep formalisme menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang kompleks, konkret atau nyata, dinamis, dan berdiri sendiri.
Konsep formalisme menganggap plot merupakan posisi sebagai struktur. Tokoh-tokoh formalisme yaitu yang pertama adalah Viktor Shklovsky. Beliau berpendapat bahwa sifat kesastraan muncul akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Yang kedua yaitu adalah Boris H. Heinbaum. Beliau menegaskan kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik. Yang ketiga yaitu Boris Tomaszewski. Beliau menyebutkan motif sebagai satuan alur terkecil dalam suatu karya. Lanjut untuk penjelasan materi berikutnya mengenai strukturalisme genetik dan contoh dari penerapan teori tersebut dalam suatu karya sastra. Struktural genetik merupakan suatu teori yang muncul atas reaksi terhadap kemandengan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Atas dasar kondisi itulah dengan berlandaskan pada teori strukturalisme, Lucien Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik. Goldman menyebutkan teorinya sebagai teori strukturalisme genetik. Artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur, namun bukan sesuatu yang statis melainkan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung. Proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Menurut Faruk tahun 2010 halaman 56. Konsep dasar strukturalisme genetik terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama fakta kemanusiaan, 2 subjek kolektif, 3 strukturasi, 4 pandangan dunia, 5 pemahaman, 6 penjelasan. Contoh analisis strukturalisme genetik terhadap puisi Datang Darah Hilang Darah karya Chairil Anwar. Yang pertama, struktur secara keseluruhan. Bait pertama itu berisi mengenai seorang dara yang sendiri berani mencari di pantai ketika senja datang. Bait kedua berisi mengenai dara yang tak ingin pulang sampai ia bertemu dengan apa yang dicarinya. Bait ketiga berisi seseorang yang mengajak dara pulang, namun ajakannya ditolak oleh dara. Bait yang keempat berisi penolakan dara dan ia bernyanyi bersama laut, bintang, dan angin. Bait yang kelima berisi peringatan dara akan hari yang segera malam dan kembali pulang ke rumah. Bait yang keenam berisi bahwa dara sudah menjadi elang yang bebas melenggang kiri dan kanan. Bait ketujuh berisi larangan ke laut sebab sebentar lagi ombak akan tinggi. Bait ke-8 berisi dara semakin menentang perkataan yang menyuruhnya pulang. Bait ke-9 berisi seseorang yang mempertanyakan keberadaan dara yang sudah hilang. Dan bait ke-10 berisi keadaan kelam dan tidak ditemukannya dara dimanapun. Yang kedua yaitu genetik puisi. Chairil Anwar merupakan sastrawan angkatan 45. Puisi-puisinya merupakan peletak dasar puisi bergenre baru dalam kesusastraan Indonesia. Sajak Datang Darah Hilang Darah merupakan sajak terjemahan Chairil Anwar yang begitu mempesona. Nasihat dalam puisi ini bersifat filosofis di mana seseorang harus mampu mempergunakan pemikirannya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.